Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kalau sampai hari ini kita diperkenan oleh Tuhan untuk dapat berbuat bakti kepadanya dalam acara ibadah, kita yakin dan kita percaya bahwa semua siap diberkati Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami sampai dengan saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, agar firman Tuhan boleh masuk dan tinggal dalam kehidupan kami, boleh menjadi terang, boleh menjadi pemandu dalam kehidupan dan pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua sehat. Kita bersyukur kalau kita dipertemukan kembali dalam suasana yang limpah dengan sukacita dan kita diperkenan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan membuka firman di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa rancangan dan rencana Tuhan untuk keselamatan bagi umat manusia. Oleh karenanya firman Tuhan saat pagi hari ini saya berikan satu judul, yaitu tanggung jawab gereja dalam persekutuan. Kita tahu bahwa firman mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita melihat kilas balik kehidupan kita sebelum kita kenal Tuhan dan sesudah kita kenal Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita tidak punya pengharapan. Tetapi karena kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan manusia, Dia tidak membiarkan kita menerima satu penghukuman oleh karena kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu kasih Allah dinyatakan agar dengan panggilannya kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu bukan umat, tetapi sekarang menjadi umat Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan dikumpulkan menjadi satu. Yang disebut adalah eklesia, dipanggil keluar untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri.
Dan rancangan-rancangan daripada Tuhan adalah supaya kita boleh memberitakan kepada orang-orang yang ada di dalam kegelapan, supaya mereka bisa keluar dari kegelapan, sama seperti kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu bukan umat, sekarang menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan orang yang percaya diibaratkan menjadi satu tubuh. Kumpulan orang-orang yang percaya yang disebut gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Sama seperti tubuh memiliki fungsi dan peranan masing-masing anggotanya, ada yang berfungsi untuk mengambil, yaitu memiliki tangan. Ada yang berjalan, yaitu memiliki kaki. Untuk melihat, yaitu punya mata, dan lain sebagainya. Tetapi tubuh Kristus ini adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita bersama sebagai tubuh Kristus harus menjalankan fungsi panggilannya masing-masing, namun tetap kita satu dalam tubuh Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus dalam persekutuan juga memiliki tanggung jawab. Jadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat ketebusan Allah ini memiliki tanggung jawab di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memberitakan terang Tuhan agar orang-orang yang ada di dalam kegelapan bisa masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Oleh karenanya kita akan melihat yang pertama, anak-anak Tuhan atau umat ketebusan Allah ini. Yang pertama dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya adalah bahwa kita ini sebagai tubuh Kristus saling membutuhkan satu dengan yang lain, tapi juga kita harus saling menguatkan. Di dalam ayat tersebut dikatakan agar yang kuat menguatkan yang lemah sebagai satu tubuh. Bila ada bagian tubuhnya yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan menderita. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan dan menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga yang lemah tidak semakin lemah, tapi yang lemah bisa menjadi semakin kuat. Dalam Roma ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang atau sebagai umat Allah, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Malah kita ini diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk saling membantu, saling memperhatikan, saling menguatkan. Dan inilah rencana Tuhan, supaya kita semua bisa menjadi umat Allah yang bersatu. Yang kedua, Roma 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Artinya apa? Dalam persekutuan
Di antara sesama umat Tuhan, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri alias egois. Lulu kue-kue, tidak. Ada pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya itu adalah kita adalah bangsa yang bisa atau keluarga yang bisa bergotong royong, rukun agawe santoso, saling membantu, saling menasehati, tidak mementingkan dirinya sendiri. Jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi mencari kesenangan bersama. Itulah yang diajarkan dalam ayat ini. Dengan adanya rasa peduli dan tidak egois akan menciptakan suatu kerukunan dan kesatuan dalam persekutuan tersebut, sehingga pasti akan membawa persekutuan tersebut semakin maju dan nama Yesus akan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu bahwa rancangan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi gerejanya, bagi umat Tuhan, supaya apa? Bisa menuju kepada kesempurnaan. Tetapi kita harus belajar terlebih dahulu di dalam dunia ini untuk kita bersatu dan tidak egois. Yang ketiga, yaitu dalam ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hati dan satu suara untuk memuliakan Allah. Tuhan menghendaki umat kepunyaan Allah sendiri bisa sehati, sepikir, satu tujuan. Rasul Paulus berdoa agar Allah memberikan kesatuan hati kepada jemaat di Roma. Hal ini berarti kesatuan hati itu penting. Ketika ada kesatuan hati untuk memuliakan Allah, maka pekerjaan Allah di bumi ini akan cepat terselesaikan. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Satu jiwa bertobat, maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Apalagi kita melihat kalau banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, maka surga terjadi gegap gempita luar biasa. Dan ini adalah kerinduan kita bersama. Tuaian banyak, siapakah yang akan menuainya? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita diberikan mandat oleh Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka menuruti segala apa yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Penyertaan Tuhan inilah yang akan memberikan keberhasilan. Penyertaan Tuhan inilah akan menjadikan kita ini menjadi penjala-penjala manusia yang berhasil. Tuaian sungguh sangat besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Masing-masing orang memiliki tanggung jawab dalam persekutuan. Bukan berarti masing-masing orang akan mengunggulkan
tanggung jawabnya dan merendahkan tanggung jawab orang lain. Tetapi Tuhan memanggil, memilih, menetapkan dan memakai orang tersebut untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu kemuliaan Tuhan, penyertaan Allah itu akan memberikan keberhasilan dalam pelayanan kita. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk menyampaikan berita Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, kita bekerja. Selagi hari masih siang, kita bisa bekerja. Kalau sudah malam, maka tidak akan pernah kita bisa melayani Tuhan lagi. Waktunya sudah semakin dekat. Terlebih daripada itu, kalau hari-hari ini kita melihat adanya COVID-19 yang membuat orang ketakutan, membuat orang tidak ada pengharapan, membuat orang susah, membuat orang terkapar perekonomiannya, ya, kesehatannya, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara kita Indonesia, agar bangsa dan negara kita itu bisa mengatasi COVID-19 ini dan kita akan menjadi pemenang dan kita boleh beribadah kepada Tuhan kembali seperti pada waktu-waktu yang sudah semakin giat, semakin maju di dalam Tuhan. Jangan lupa kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa supaya hal itu terjadi dan kita bisa beribadah kembali seperti yang lalu-lalu. Dan kita semakin maju, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami mencari Tuhan dan kami akan hidup. Untuk kami boleh tetap beribadah kepada-Mu karena ibadah yang disertai dengan rasa cukup besar keuntungannya. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia agar segera pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, pakai para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet maju, biarlah semuanya bisa bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman dan sebentar kami Tuhan akan tinggalkan ruangan ini. Biarlah kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan bubuh berkat-Mu dari sorga atas kehidupan kami. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari kita pulang bersama dan terimalah berkat anugerah daripada Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini dan sampai selamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.